Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Sobat Trader, mungkin Sobat Trader pada saat melakukan trading ingin menggunakan garis yang namanya trendline. Jadi garis yang dipasang untuk menentukan tren naik atau tren turun, biasanya garisnya miring. Nah, terkadang mungkin Sobat Trader sekalian bingung mau tarik garisnya dari mana ke mana nih. Nah Sobat Trader, di video saya kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan dan menganalisa memakai indikator otomatis trendline yang disebut P-Set Trendline MT5. Yuk kita saksikan bersama videonya. Ya Sobat Trader, kita akan lihat pada MetaTrader ini di Euro USD. Terlebih dahulu kita biasanya kalau ingin membuat garis trendline itu biasanya kita tinggal tarik, misalnya dari sini mau kita tarik ke arah mana gitu ya. Kita pas-pasin sini ya. Atau juga itu support trendline-nya ya. Nah ini kita pasin mungkin di sini ya. Ini resisten trendline dan kalau berdasarkan ini ada kemungkinannya karena akan nembus ke atas dia cenderung untuk berbalik kembali naik Euro USD-nya. Tapi kalau bertahan pada garis trendline ini ya, bahkan menembus support trendline ini ya, bisa aja dia meneruskan penurunannya. Jadi ini masih bisa dibilang konsolidasi ya, karena ketika ini break juga tapi belum sepenuhnya break dari sini posisi tertinggi yang sebelumnya ya. Nah itu kalau secara manual ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara otomatisnya ya, kalau kita bingung ya, bagaimana sih caranya untuk menentukan trendline ini ya, analisa menggunakan trendline. Nah, ada trendline yang bisa disetting secara otomatis. Terlebih dahulu kita masuk dulu ke sini. Ini ke market. Kita klik. Nah, kemudian kita bisa cari di sini P-Set. Nanti ada banyak kumpulannya. Cari P-Set Trendline ini ya, yang gratis. P-Set Trendline MT5. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian di sini tulisannya download ya. Kita klik download gitu ya. Ini tulisannya open karena saya sudah mendownloadnya ya. Ketika kita klik download nanti akan masuk ke sini ya, langsung ada tulisannya muncul di sini P-Set Trendline MT5. Nah jadi kalau kita mau gunakan nanti kita tinggal klik ini ya. Nah kita coba lihat ke euro tadi ya, lalu kita coba klik ini P-Set Trendline MT5 ya, ada colors, input ya. Di sini dikatakan bullish trendline yang untuk mendongkrak bullish, ini bearish trendline ya, mendorong untuk turun ya. Kita bisa lihat. Oke. Nah, terlihat misalnya di sini daily ya, ini disebut tadi bearish kan ya. Bearish trendline artinya apa? Mendorong ke bawah. Sementara ini bullish trendline mendorong ke atas. Nah, ini terjadi otomatis seperti ini ya. Cuma ini sudah lewat ya. Ketika dia break ya, kita lihat break. Lalu ada nggak yang batas secara horizontalnya ya?
Ya, kalau ada secara garis horizontalnya, misalnya ini, kita klik, taruh yang posisi terendah sebelumnya mana, ini nggak ada lagi kan yang lain tuh ya, kita pasang ini. Nah, disinilah setelah terjadi break ini, bukan hanya break trend line support ini ya, yang disebut juga tadi bullish trend line ya, ini keterobos. Nah, disinilah kita sell, karena bukan hanya menerobos garis trend line yang bawah ini, tapi juga posisi terendah grafik sebelumnya, yang paling rendah ya. Kalau ini kan lebih di atasnya lagi, apalagi ini ya. Nah, udah tembus trend line dan juga horizontal berdasarkan harga terendah sebelumnya. Disinilah kita ambil sell ya. Lalu ada garis trend line berikutnya ya, menunjukkan bahwa ini belum tembus ya, berarti masih dalam tren turun sebenarnya, walaupun berdasarkan daily kemarinnya ini sempat naik gitu ya, tapi belum tembus ini, berarti masih dalam tren turun kalau berdasarkan harian. Nah, dalam harian ini kalau kita mau ambil posisi, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ini dalam tren turun ya. Apakah masih ada kemungkinan dia untuk naik? Kita bisa lihat berdasarkan H4-nya, karena semua serba otomatis ya. Nah, kita hilangkan yang ini. Ini tadi kan untuk menunjukkan contoh ya. Kalau kita ambil posisi sell di sini setelah berpotongan garis trend line dan horizontal, kita hilangkan garis horizontalnya ya. Kemudian kita lihat ini di time frame H4. Ternyata time frame H4 ya, tadi kan tren turun gitu ya, terus ini mulai berbalik nih, naik ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mendeteksi ini akan naik dan kita ambil posisi buy? Tentu saja sudah ada ini garis trend line-nya ya, trend line atas maupun bawah. Nah, ini break, tapi nggak serta-merta kita ambil posisi buy setelah break ini ya. Yang kita lakukan adalah apa? Kita buat garis horizontal. Berdasarkan apa? Tertinggi sebelumnya di sini, sobat trader sekalian. Nah, kalau tembus ini kemana lagi ya? Ke sini sobat trader sekalian. Nah, ke posisi tertinggi ini. Kalau tembus lagi kemana? Sini. Ya, sobat trader. Nah, ini sudah akhirnya kita bisa ambil posisi buy di sini. Targetnya kemana? Ke sini. Lumayan ya, dari 12.30 ke 12.74 ya, itu udah 40-an poin ya didapat ya. Apalagi ini lebih bergerak naiknya. Nah, sobat trader, setelah kenaikannya ternyata ini turun kembali dan mentok di garis ini. Nah, apakah ini akan break sehingga meneruskan turun ke bawah atau kembali naik? Ya, kita bisa lihat lagi time frame berikutnya, misalnya yang lebih kecil lagi, misalnya H1O pantes. Kenapa dia turun? Ya, karena ternyata dia sudah nerobos ini garis trend line ini ya, ketika dia ada dalam segitiga ini. Nah, terus sini terobos, wah ada kemungkinan nih turun, tapi ternyata belum lewatin posisi ini yang terendah ini, horizontal, berdasarkan posisi tertinggi ini ya. Nah, tinggal ditunggu saja. Kita lihat M30 nya. Nah, di M30 kita lihat di sini ini ada garis trend line atas, ini malah sudah ketembus ya. Ini trend line bawah ada dua, satu kemudian dua. Nah, dia sudah tembus
trendline bawah yang pertama ini, ya. Nah, kemudian ada trendline bawah yang ini udah sempat ketembus juga, ya, tapi masih di seputar ini. Nah, kita lihat kalau begini ya, berarti dia sempat ngambang di sini, ada posisi terendah berikutnya, kita samain aja di sini. Nah, ya, berdasarkan posisi terendah ini nih, tempat awal titik narik ini, ya, kita ini. Oke. Nah, tinggal kita tunggu, ya. Dia mau turun, tapi masih belum kuat, ada horizontal ini. Tapi mau naik, juga ada garis support bawah tadi, yang akhirnya jadi garis support atas, ya. Maaf, ini ada garis support trendline atau trendline bawah ini, ya, udah ketembus sih, tapi terus balik lagi, ini belum ketembus nih. Jadi selama nggak ketembus ini, masih ada peluang untuk apa? Turun lagi. Tinggal kita tunggu apakah akan break ini dari support trendline ini, atau nanti break ini, garis horizontal ini, ya. Kalau kita masuk ke M15, ini memang jadi apa? Jadi datar, sobat trader sekalian, ya, cenderung konsolidasi, ya, di daerah sini 1.1272, anggaplah 1.1270 sama ini. Nah, jadi sobat trader, tinggal kita tunggu kepastiannya, bisa nggak dia lewatin paling nggak posisi terendah ini, ya. Memang garis horizontal ini berdasarkan terendah ini, tapi karena ini sudah sempat ketembus bawah, tinggal kita mundurin lagi ke bawah dikit. Nah, adakah nanti kuat lewatin 1.1270? Kalau kuat lewatin 1.1270, kita lihat aja lagi di H4 yang menggambarkan tren, ya. Berarti bisa untuk terus turun ke 1.1230, ya, kalau lewatin 1.1270. Tinggal kita tunggu aja, sobat trader sekalian, ya. Nah, coba kalau kita lihat di gold, kita lihat di gold, kita masukkan preset trendline MT5. Kalau kita lihat di daily ini ada support trendline, ada resistance trendline, tapi ini lebar, ya. Nah, ini udah dekat bawah, terus kayaknya mau naik. Nah, di sini juga ada support dan resistance trendline, tapi posisinya ini sudah di luar segitiga. Jadi kita hanya bisa anggap berdasarkan support dan resisten trendline yang lebih besar ini, ya. Nah, kita lihat coba di H4. Nah, di H4 nggak mampu dia lewatin support trendline ini, ya, walaupun dia sudah terobos ke sini, makanya nggak jadi sell kita karena nggak ngelewatin posisi terendah ini, ya. Posisi terendah horizontal tuh pas banget, ya kan, dan juga hanya sedikit lewatin ini support trendline ini, ya. Jadi masih ada kecenderungan untuk ke atas nih karena belum tembus 1778. Kalau kita lihat di H1, oh ternyata di H1 sudah, walaupun ada di segitiga ini, tapi sudah menerobos resisten trendline ini, ya. Nah, kita buat berdasarkan garis horizontal ini. Nah, dia pengen sih naik, tapi kehalang tembok nih,
Kalau ini berhasil tembus, bisa dia ke atas ini. Kita bisa ambil posisi buy. Ya, kita coba pasang garis ininya dulu. Ya, berdasarkan posisi terendah ini dan juga sini posisi tertinggi ini. Jadi kalau nanti melewati 1797 ya atau 1798, kita bisa ambil buy, target ke 1802. Kalau masih kuat mampu menembus 1802, berarti arah segitiga ini bisa ke 1809 sampai 1812 ya. Jadi demikian sobat trader mengenai penggunaan trendline secara otomatis ini. Silakan dipraktekkan untuk mempermudah sobat trader sekalian melakukan trading. Ya sobat trader, sudah menyaksikan kan videonya? Apakah ini berguna buat trading sobat trader sekalian? Kalau sobat trader sekalian merasa mendapatkan manfaatnya, silakan sharekan ke teman-teman sobat trader sekalian. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan loh untuk menuliskan pertanyaan sobat trader sekalian di kolom komen. Atau kalau mungkin ada yang mau dibahas untuk video berikutnya, sobat trader juga bisa mengusulkannya di kolom komen yang ada di media sosial kami. Nah sobat trader, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat trader juga mendapatkan update-update video dari kami. Kami juga mengajak sobat trader sekalian untuk bergabung bersama kami di komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana sobat trader akan dapat berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dapat berinteraksi dengan para analis. Nah, sobat trader, jangan tunda lagi. Mari bergabung bersama kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.